Kultivasi satu klik super sistem. Bab 1161. Judul, di kota bulan purnama keberadaan Su Yun tidak diketahui. Setelah menyelesaikan masalah pergi ke kota bulan purnama, Luo Chen dan Zhang Qingxi dengan cepat berangkat ke ibu kota kekaisaran Flowing Cloud melalui formasi teleportasi kota Kabupaten Changlan. Mereka berencana menggunakan formasi teleportasi di depan ibu kota untuk pergi ke kota bulan purnama. Adapun Yeming, dia dengan bijaksana tidak mengikuti mereka. Sebagai gantinya, dia kembali ke kultivasi kuil binatang suci di luar kota Kabupaten Changlan. Kota bulan purnama terletak di bagian selatan kekaisaran Flowing Cloud. Itu sangat terkenal di Floating Cloud Empire. Reputasinya hanya sedikit lebih buruk daripada Floating Cloud Imperial Capital. Alasannya tidak lain adalah fakta bahwa lebih dari 70% tambang batu energi di kekaisaran Flowing Cloud telah dikumpulkan di kota bulan purnama. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kantong uang kekaisaran Flowing Cloud. Adapun kekuatan yang mampu membangun fondasi di kota bulan purnama. Namun, selain kekuatan utama itu, kekuatan utama di kota bulan purnama adalah yang paling kuat. Bahkan keluarga kekaisaran dan keluarga Yun menunjukkan rasa hormat kepada kekuatan besar di kota bulan purnama dan tidak berani mendorong mereka terlalu jauh. Sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul dari formasi teleportasi, tetapi mereka tidak terlalu menarik perhatian. Ada terlalu banyak praktisi yang datang dan pergi di kota bulan purnama, dan ada juga banyak praktisi seperti Zhang Qingxi yang menggunakan kerudung untuk menutupi wajah mereka. Oleh karena itu, Zhang Qingxi yang memiliki kerudung di wajahnya tidak menarik banyak perhatian. Adapun Luo Chen, dia bahkan lebih biasa. Bahkan jika penampilannya sedikit lebih halus dan cantik, masih sangat jarang baginya untuk menarik perhatian orang lain. Ini karena benua semesta menghormati seni bela diri. Tidak peduli seberapa tampannya, tanpa kekuatan, mereka tidak akan dihargai oleh siapapun. Oleh karena itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak menarik perhatian siapapun ketika mereka berjalan di jalan. Ini juga menyelamatkan banyak usaha Luo Chen dan Zhang Qingxi. Ayo cari penginapan untuk menginap dulu. Luo Chen tersenyum pada Zhang Qingxi yang ada di sampingnya. Melihat Zhang Qingxi mengangguk, Luo Chen memegang tangan Zhang Qingxi dengan sangat alami dan berjalan menuju penginapan di kota. Segera, mereka berdua muncul di penginapan yang didekorasi dengan mewah. Mereka meminta 2 kamar tamu dan memesan beberapa makanan dan anggur di sepanjang jalan. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku datang ke kota bulan purnama. Di aula utama penginapan, Luo Chen dan Zhang Qingxi menemukan meja di dekat jendela dan duduk. Luo Chen tidak bisa menahan tawa. Aku hanya mendengar bahwa kota bulan purnama makmur di masa lalu, tetapi aku tidak punya waktu untuk datang. Sejak dia bertransmigrasi, dia meningkatkan kekuatannya. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk peduli tentang hal-hal lain. Jika bukan karena masalah Su Yun, dia mungkin tidak akan pernah datang ke tempat seperti kota bulan purnama. Aku telah pergi ke banyak tempat yang makmur, kata Zhang Qingxi sambil tersenyum. Adik junior, kamu mempertaruhkan nyawamu. Bahkan murid-murid jenius dari sekte itu jarang fokus pada peningkatan kekuatan mereka sepertimu. Bahkan para jenius di sekte pedang yang dikenal karena kerja keras mereka jarang mempertaruhkan nyawa garis seperti Luo Chen. Luo Chen, di sisi lain, mampu memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli bela diri di usia yang begitu muda. Meskipun itu karena bakatnya yang luar biasa, itu juga karena kerja kerasnya. Luo Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak merasakan sesuatu yang buruk tentang kehidupan sebelumnya. Bahkan, dia merasa sedang menikmatinya. Ini juga alasan mengapa bahkan dengan bantuan sistem, dia jarang menggunakan sistem untuk meningkatkan kekuatannya setelah mencapai tahap martial sovereign. Selain meninggalkan sejumlah besar energi asal sebagai kartu truf untuk memungkinkan dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan pada saat kritis, ada juga alasan lain. Dibandingkan dengan peningkatan kekerasan dari sistem, dia lebih suka perasaan kekuatannya perlahan-lahan meningkat oleh kultivasi. Pada saat ini, pelayan membawa makanan dan anggur yang diminta Luo Chen. Volot tidak ingin terlalu terjerat dalam masalah ini, jadi dia memanggil pelayan dan dengan santai mengeluarkan batu roh kelas menengah. Dia tersenyum pada pelayan dan berkata, "Kakak kedua, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu." "Pelanggan, tolong bicara. Aku akan memberitahu kamu semua yang aku tahu." Mata pelayan jatuh pada batu roh kelas menengah di tangan Luo Chen. Matanya berbinar saat dia buru-buru berkata, dia sering bertemu orang yang mencarinya untuk menanyakan informasi, tetapi orang-orang itu adalah yang paling berterus terang. Mereka hanya memberinya 1 atau 2 batu roh kelas rendah, dan kebanyakan dari mereka adalah emas dan perak. Mereka seperti Luo Chen, yang langsung mengeluarkan batu roh kelas menengah.
Ini adalah pertama kalinya. Luo Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan pelayan itu. Alasan dia mengeluarkan batu roh kelas menengah adalah karena dia tidak membawa batu roh kelas rendah. Semua batu roh kelas rendah tertinggal di keluarga Luo. Saat ini, selain beberapa pil dan harta berharga, Luo Chen hanya memiliki sejumlah besar batu roh tingkat tinggi dan menengah bersamanya. Aku mendengar bahwa seorang murid Sekte Pedang telah muncul di kota bulan purnama baru-baru ini. Dia dikatakan sebagai keturunan sekte besar di dunia luar. Luo Chen meletakkan batu roh kelas menengah di atas meja dan bertanya, "Pelayan, meskipun Sekte Pedang cukup terkenal di dunia luar, Kekaisaran Flowing Cloud terlalu tertutup dan mereka tahu tentang Sekte Pedang. Mungkin kota bulan purnama memiliki lebih banyak informasi, tetapi di tempat lain, Sekte Pedang hanya terkenal karena Luo Chen. Pelanggan, kamu telah meminta orang yang tepat." Pelayan itu tersenyum ketika dia mendengar itu. Matanya tertuju pada batu roh kelas menengah dan berkata, "Baru-baru ini, seorang murid Sekte Pedang bernama Su Suyun telah muncul di kota bulan purnama. Mungkin tamu itu tidak tahu tentang Sekte Pedang? Itu adalah sekte teratas di dunia luar, dan itu sangat terkenal di benua itu. Kebanggaan surga yang tak tertandingi dari Kekaisaran Flowing Cloud kita, Luo Chen, Master Muda Luo, adalah murid dari Sekte Pedang. Aku mendengar bahwa Master Muda Luo memiliki status yang cukup tinggi di dunia. Sekte Pedang." Munculnya murid Sekte Pedang di kota bulan purnama telah menyebabkan kehebohan. Banyak orang berharap dihargai oleh murid Sekte Pedang itu, dan menggunakan kesempatan ini untuk memasuki Sekte Pedang dan meniru legenda Master Muda Luo itu. Wajah Zhang Qingxi berubah muram ketika dia mendengar pelayan menyebut Su Suyun. Untungnya, dia ditutupi oleh kerudung dan pelayan tidak memperhatikan perubahan pada Zhang Qingxi. Namun, ketika pelayan menyebut Luo Chen, wajah Zhang Qingxi menjadi lebih ceria. Dia menatap Luo Chen dengan sepasang mata jernih, dan ada senyum tipis di matanya. Luo Chen juga sedikit tidak berdaya. Bagaimana dia tahu bahwa dia telah menemukan pelayan acak untuk menanyakan berita itu? Pelayan telah mendengar tentang dia dan tampaknya sangat menghormatinya. Apakah Su Suyun itu masih di kota bulan purnama? Luo Chen memperhatikan tatapan Zhang Qingxi dan menatapnya dengan sedih. Dia kemudian bertanya kepada pelayan. "Kebetulan sekali." Pelayan itu merendahkan suaranya dan berkata, "Orang itu ada di penginapan, kamar Skyno 3. Ini adalah rahasia toko kami. Seharusnya tidak bocor, tetapi kamu murah hati." Saat dia berbicara, pelayan mengarahkan pandangannya ke arah batu roh kelas menengah di atas meja, matanya dipenuhi dengan keserakahan. "Ambillah." Luo Chen melambaikan tangannya, tampak sangat jujur. Setelah mengetahui bahwa Su Suyun ada di penginapan ini, hati Luo Chen sangat cepat, jadi dia secara alami tidak akan peduli dengan batu roh kelas menengah. Kultivasi satu klik super system. Bab 1162. Yang palsu muncul dan menangkapnya sekaligus. Aku mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Pelayan buru-buru menyingkirkan batu roh kelas menengah dan menyembunyikannya di lengan bajunya. Dia mengucapkan terima kasih lagi kepada Luo Chen dan berjalan menuju lobi seolah-olah tidak ada yang terjadi, menyapa tamu lain. Setelah pelayan pergi, Zhang Qingxi tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia meniru nada pelayan dan berkata dengan mengejek, "Pelanggan, mungkin kamu masih belum tahu tentang Sekte Pedang? Itu adalah sekte teratas di dunia luar, dan itu sangat terkenal di benua itu. Kebanggaan surga yang tiada taraf dari Flowing Cloud kita Kekaisaran, Luo Chen, Master Muda Luo, adalah murid dari Sekte Pedang. Aku mendengar bahwa status Master Muda Luo di Sekte Pedang tidak rendah." Luo Chen tak berdaya menatap Zhang Qingxi dan berkata dengan ekspresi terdiam, "Kakak senior, jangan main-main." Senyum Zhang Qingxi menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. "Aku tidak berpikir bahwa reputasi saudara laki-laki junior tidak kecil. Kamu bahkan mendengar tentang kelas 1 belaka. Pelayan martial Ancestor." Luo Chen merasa agak tidak berdaya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa pelayan itu benar-benar mendengar tentang dia? Tidak hanya itu, dia bahkan menyanjungnya di depannya. "Jangan membicarakan ini lagi. Su Suyun ada di kamar Skyno 3. Haruskah kita naik dan melihatnya?" Luo Chen tidak bisa melakukan apapun pada Zhang Qingxi, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Zhang Qingxi tidak menggoda Luo Chen lagi ketika dia mendengarnya. Ekspresinya, yang ditutupi oleh kerudung, menjadi jauh lebih berat. Dia berkata, "Jika kita menyebabkan terlalu banyak keributan di kota bulan purnama, apakah itu akan mempengaruhimu, saudara junior? Bagaimanapun, kota bulan purnama bukanlah kota Kabupaten Changlan tempat keluarga Luo berada. Plus, itu adalah periode kritis ekspansi keluarga Luo.
Kekuatan kota bulan purnama saling berhubungan. Jika mereka mendatangkan malapetaka di kota bulan purnama, itu akan dengan mudah mempengaruhi perluasan keluarga Luo. Zhang Qingxi tidak ingin mempengaruhi keluarga Luo karena dia. Jangan khawatir, kakak senior. Luo Chen tidak bisa menahan senyum ketika mendengarnya. Bahkan jika kita meratakan kota bulan purnama, keluarga Luo tidak akan terpengaruh sama sekali. Kata-kata Luo Chen penuh percaya diri. Ahli terkuat di Floating Cloud Empire hanyalah seorang martial saint. Meskipun dia hanya seorang praktisi martial king kelas 9, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari ahli martial saint. Dengan dia bertanggung jawab atas keluarga Luo, perluasan keluarga Luo adalah tugas yang mudah. Bahkan jika mereka mendatangkan malapetaka di kota bulan purnama dan menyinggung kekuatan utama kota bulan purnama, kekuatan besar ini tidak akan mampu menghentikan perluasan keluarga Luo. Zhang Qingxi hanya mengendurkan kekhawatiran di hatinya ketika dia mendengar ini. Dia berkata kepada Luo Chen, "Karena itu masalahnya, mari kita pergi dan melihatnya. Aku juga ingin tahu pencuri mana yang berkomplot melawan sepupu Suyun." Luo Chen secara alami tidak akan memiliki arti. Mereka berdua berdiri dari tempat duduk mereka dan berjalan menuju ruang ketiga. Tepat ketika mereka berdua berjalan keluar dari kamar ketiga, mereka mendengar serangkaian suara cabul datang dari ruangan itu. Wajah Zhang Qingxi sedikit merah saat dia dengan lembut mengutuk. Mesum, Luo Chen juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Pencuri yang berpura-pura menjadi Su Suyun ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani mengumumkan seks di penginapan ini di siang bolong. "Kakak senior, aku akan masuk dan melihat dulu." Luo Chen mengeluarkan embrio pedang yang dia bawa di punggungnya dan masuk ke kamar. Suara Luo Chen mendobrak pintu secara alami mengingatkan orang-orang di ruangan itu. Jeritan tajam datang dari ruangan. Ketika Luo Chen memasuki ruangan, dia melihat seorang pria memegang celananya dan melihat ke arah Luo Chen dengan wajah muram. Di tempat tidur, seorang wanita bersembunyi di bawah selimut, hanya menunjukkan kepalanya. "Siapa kamu? Kenapa kamu menerobos masuk ke kamarku?" Pria itu memegang celananya dengan satu tangan dan pedang terselubung dengan tangan lainnya. Dia menatap Luo Chen dengan ekspresi tidak ramah. Matanya dipenuhi amarah. Dia berharap dia bisa memakan Luo Chen hidup-hidup. Luo Chen mengabaikan pria itu. Dia melihat sekeliling dan akhirnya memusatkan pandangannya pada token logam yang terungkap di tumpukan pakaian rusak di tanah. Adapun token logam, Luo Chen secara alami sangat akrab dengannya. Karena itu adalah token murid sekte pedang. Luo Chen juga memiliki token yang sama, tetapi token Luo Chen berwarna emas, mewakili statusnya yang luar biasa. Token ini hanyalah tanda besi hitam yang bisa dimiliki oleh murid biasa. Luo Chen dari sekte pedang. Luo Chen mengalihkan pandangannya dari token logam dan mendarat di tubuh pria itu. Nada suaranya tenang. Saat dia mendengar Luo Chen mengumumkan rumahnya, ekspresi wajah pria itu berubah drastis. Dia bergegas menuju jendela, berniat untuk melarikan diri. Sudut mulut Luo Chen sedikit melengkung. Dia hanya martial ancestor kelas 7 yang lemah. Jika orang seperti itu melarikan diri dari tangannya, dia akan dapat melumpuhkan kultivasinya sendiri dan berhenti berkultivasi jalan bela diri. Namun, sebelum Luo Chen bisa melakukan apapun, cahaya pedang terbang dari luar pintu. Itu mengenai tubuh pria itu dan memotong salah satu kakinya. Pria itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, wajahnya penuh keputusasaan. Dia tahu betul apa yang telah dia lakukan. Sekarang setelah murid-murid sekte pedang datang mencarinya, mustahil baginya untuk memiliki akhir yang baik. Selanjutnya, dia pernah mendengar nama Luo Chen sebelumnya. Dia adalah seorang jenius super dari sekte pedang dan memiliki status yang sangat tinggi di sekte pedang. Jika Luo Chen datang ke sini secara pribadi, dia akan bisa melarikan diri. Mungkin masih ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup, tetapi sekarang, tidak ada kesempatan baginya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sepertinya aku telah menemukan orang yang tepat kali ini. Luo Chen memandang pria yang putus asa itu dan berjalan ke kamar. Dia mengambil token murid dari tanah dan membawa pria itu keluar dari penginapan. Ketika Luo Chen mendobrak pintu, keributan di sini sudah menarik perhatian banyak orang. Beberapa penjaga penginapan berencana untuk menjatuhkan Luo Chen, tetapi mereka ditakuti oleh aura yang dipancarkan Zhang Qingxi. Ketika mereka mendengar Luo Chen mengumumkan kedatangannya, para penjaga itu segera mundur dan menatap Luo Chen dengan mata penuh ketakutan. Adapun pelayan yang bertanya kepada Luo Chen tentang berita itu, ekspresinya bahkan lebih aneh. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang bertanya kepadanya tentang berita itu adalah Luo Chen yang dia puji. Ketika dia memikirkan bagaimana dia menyanjung pemilik toko di depan pemilik toko, wajah pelayan itu tampak terbakar.
Luo Chen tidak memperhatikan tatapan sekitarnya. Dia menggendong pria itu dan berjalan keluar dari penginapan. Zhang Qingxi mengikuti di samping Luo Chen dengan ekspresi muram. Niat membunuh berkedip di matanya. Token murid sekte pedang di tangan Luo Chen adalah tanda yang sama dengan yang dimiliki Su Suyun. Jelas, pria ini adalah orang yang menyamar sebagai Su Suyun. Namun, yang membuat Zhang Qingxi merasa aneh adalah ketika Su Suyun muncul, bahkan tahap Martial King kelas 9 Yun Suemei terluka olehnya. Pencuri yang berpura-pura menjadi Su Suyun hanyalah Martial Ancestor kelas 7. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Namun, dilihat dari reaksi pria itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia berpura-pura menjadi Su Suyun. Ini membuat Zhang Qingxi agak bingung. Namun, Zhang Qingxi tidak memikirkan masalah ini terlalu lama. Bagaimanapun, pencuri yang berpura-pura menjadi Su Suyun sudah jatuh ke tangan mereka. Selama mereka membuka mulutnya, mereka secara alami akan mengetahui keseluruhan cerita. Memikirkan hal ini, Zhang Qingxi tidak terlalu memikirkannya. Dia mengikuti di belakang Luo Chen dan berjalan keluar dari penginapan. Ini adalah kompensasi untuk mendobrak pintu. Tepat saat mereka berjalan keluar dari penginapan, langkah kaki Luo Chen tiba-tiba berhenti. Dia mengeluarkan batu roh bermutu tinggi dari cincin semesta dan melemparkannya ke counter. Dia berkata dengan ringan, "Aku pikir ini seharusnya cukup untuk mengimbangi pintu yang rusak." Kultivasi satu klik super system. Bab 1163. Judul, Sebab dan Akibat Tes Ini Akan Menghukum Pelakunya. Pemilik penginapan itu mengambil Luo Chen tingkat tinggi dari Luo Chen dan berkata dengan ekspresi gembira, "Tentu saja, Master Muda Luo murah hati. Pintu yang rusak bukanlah hal yang berharga. Biaya temperingnya tidak lebih dari satu batu roh kelas rendah." Selanjutnya, pintu itu dirusak oleh Luo Chen. Dia benar-benar bisa menggunakannya sebagai gimmick. Orang harus tahu bahwa reputasi Luo Chen di Floating Cloud Empire tidak kurang dari Cloud Emperor. Dengan tipu muslihat Luo Chen, bisnis di tokonya setidaknya 30% lebih baik. Oleh karena itu, bahkan jika Luo Chen tidak memberikan kompensasi apapun, dia akan tetap mendapat untung tanpa kehilangan apapun. Namun, Luo Chen sangat murah hati sehingga dia segera memberinya batu roh bermutu tinggi. Secara alami, dia sangat gembira. "Itu bagus." Luo Chen mengangguk dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membawa pria yang berpura-pura menjadi Su Suyun dan berjalan keluar kota. Zhang Qingxi mengikuti di samping Luo Chen. Segera, mereka berdua muncul di sebuah bukit kecil di luar kota bersama pria itu. "Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan token murid sekte pedang?" Luo Chen melemparkan pria itu ke tanah dan bertanya dengan tenang. Aku mengambilnya." Pria itu menciutkan lehernya dan tergagap. "Mengambilnya?" Zhang Qingxi, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi garang di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, "Token murid dari sekte pedang tidak pernah meninggalkanku. Aku ingin tahu dari mana kamu mengambilnya. Aku ingin pergi dan ambil beberapa potong untuk dimainkan." Wajah pria itu menjadi pucat ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Zhang Qingxi bisa bepergian dengan Luo Chen sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya identitas Zhang Qingxi. Melihat ekspresi Zhang Qingxi, jelas bahwa dia memiliki hubungan yang mendalam dengan pemilik token. Hal ini terlihat dari penampilan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Ketika Luo Chen melihat token murid sekte pedang, dia tidak seheboh Zhang Qingxi. "Aku akan memberimu kesempatan lagi." "Dari mana token ini berasal?" Luo Chen berkata dengan dingin. "Jika kamu memberitahu aku dengan jujur, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Tetapi jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku tidak keberatan membawamu kembali ke Sword Sect. Aku akan membiarkanmu merasakan Sword Prison of Sword Sect." Mendengar kata-kata Luo Chen, tubuh pria itu bergetar hebat. Ada genangan air di celananya, dan kemudian bau urin yang menyengat memenuhi udara. Pria ini sebenarnya sedang diserang. Satu kalimat dari Luo Chen membuatnya takut sampai kencing di celana. Namun, Luo Chen tidak terkejut dengan reaksi pria itu. Karena pria itu berani berpura-pura menjadi murid sekte pedang, jelas dia tahu tentang keberadaan sekte pedang. Selanjutnya, penjara pedang dari sekte pedang memiliki reputasi besar di benua semesta. Penjara pedang adalah tempat yang digunakan oleh sekte pedang untuk memenjarakan dan menginterogasi para praktisi dari pasukan lawan dan pengkhianat sekte pedang. Dikatakan bahwa itu adalah tempat di mana orang mati dapat berbicara. Tidak ada praktisi yang memasuki penjara pedang sekte pedang yang pernah keluar hidup-hidup. Pada akhirnya, mayat yang dikirim tidak lengkap, dan bahkan jiwa mereka hancur. Meskipun setiap kekuatan memiliki tempat seperti penjara pedang dari sekte pedang, kebanyakan dari mereka merahasiakannya dan tidak mengungkapkannya kepada publik.
Sekte pedang adalah satu-satunya yang tidak peduli dengan keberadaan penjara pedang yang dikenal oleh dunia luar. Oleh karena itu, penjara pedang bisa dikatakan sebagai tempat yang terkenal di benua itu. Banyak ekspresi jenius berubah ketika mereka berbicara tentang penjara pedang. Aku akan berbicara, aku akan berbicara. Pria itu jelas tahu betapa menakutkannya penjara pedang itu dan berulang kali berkata, "Aku mohon Master Muda Luo untuk memberi aku kematian yang cepat." Berbicara, ekspresi Zhang Qingshi dingin saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Token ini diperoleh ketika aku membunuh seorang murid sekte pedang di lembah matahari terbenam." Pria itu dengan cepat berkata, "Ketika aku sedang berlatih di lembah matahari terbenam, aku diburu oleh binatang pemakan jiwa dan diselamatkan oleh murid sekte pedang itu. Setelah itu, murid sekte pedang bertarung dengan binatang pemakan jiwa. Meskipun dia membunuh binatang pemakan jiwa, dia terluka parah. Aku serakah sesaat. Jadi aku memanfaatkan waktu ketika murid sekte pedang memulihkan diri untuk meluncurkan serangan diam-diam dan membunuhnya." Sekte pedang bernama Su Suyun, mata Luo Chen tajam. Ketika pria itu menyebutkan Sunset Valley, dia sudah memastikan bahwa pria ini adalah pembunuh yang menyebabkan kematian Su Suyun. Sekarang dia menanyakan pertanyaan ini, itu hanya konfirmasi akhir. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa Su Suyun tidak akan mati di tangan para praktisi yang kuat itu. Sebaliknya, dia disergap oleh martial ancestor yang telah dia selamatkan, dan pada akhirnya terbunuh. Pria itu memang bernama Su Suyun. Pria itu tidak berani ragu, dan dengan cepat menjawab. Ekspresi Zhang Qingshi yang ditutupi oleh kerudungnya menjadi sangat ganas. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Matanya menatap pria itu seolah ingin memakannya hidup-hidup. Luo Chen menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Zhang Qingshi. Dia sekali lagi berbicara. Sebelumnya, Putri Laut Utara Yun Suemei disergap dan penyerang mengaku sebagai Su Suyun dari Sekte Pedang. Siapa yang melakukan ini? Orang di depannya hanya martial ancestor kelas 7. Bahkan serangan diam-diam tidak akan bisa melukai secara serius tahap martial king kelas 9 Yun Suemei. Selanjutnya, menurut Wang Wuxin, kultivasi penyerang tidak lebih lemah dari Yun Suemei. Jika dia tidak bergegas kembali ke masa lalu, mungkin Yun Suemei akan mati di tangan penyerang. Itu dilakukan oleh seseorang dari keluarga Xiao. Pria itu dengan cepat berkata, "Aku tidak tahu bagaimana keluarga Xiao mengetahui tentang aku meluncurkan serangan diam-diam pada murid-murid Sekte Pedang. Mereka dapat mengambil keuntungan dari ini." Saat itu, orang-orang dari keluarga Xiao mengambil jauhkan tanda murid Sekte Pedang dariku untuk jangka waktu tertentu. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam ke Ratu Laut Utara hanya bisa menjadi ahli keluarga Xiao. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingshi dan berkata, "Kakak perempuan, kebenaran telah terungkap. Kamu akan menangani pria ini." Setelah mengatakan itu, Luo Chen berjalan agak jauh dengan punggung menghadap Zhang Qingshi. Tidak lama kemudian, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar di telinga Luo Chen. Luo Chen menghela nafas dalam hatinya tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sangat cepat, tangisan sengsara berhenti, dan kemudian suara langkah kaki terdengar di belakang Luo Chen. Luo Chen berbalik. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Zhang Qingshi melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Tubuhnya sedikit bergetar. Ekspresi Luo Chen membeku sesaat. Kemudian, dia memeluk Zhang Qingshi dan dengan lembut menepuk punggungnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhang Qingshi mengungkapkan sikap seperti ini. Bahkan ketika Zhang Qingshi telah berpartisipasi dalam persidangan di dalam ruang dominasi yang ditinggalkan oleh Master Pedang saat itu, kekuatan fisiknya telah habis dan bahkan potensinya telah sepenuhnya diperas. Dia hampir kehabisan minyak. Dia belum pernah melihat Zhang Qingshi mengungkapkan sikap seperti ini sebelumnya. Namun, Luo Chen tidak banyak bicara. Dengan pemahamannya tentang Zhang Qingshi, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun. Selanjutnya, Luo Chen tidak tahu bagaimana menghibur Zhang Qingshi. Tidak sulit baginya untuk membunuh seseorang dengan pedang, tetapi untuk menghibur orang lain, dia merasakan sakit kepala. Kultivasi satu klik super system. Bab 1164. Judul, 1 bulan kemudian dia akan menuju alam kehancuran. Untungnya, Zhang Qingshi dengan cepat kembali normal. Dengan wajah sedikit merah, dia melepaskan diri dari pelukan Luo Chen. Bahkan dengan cadar yang menutupi wajahnya, Luo Chen masih bisa merasakan perilaku Zhang Qingshi yang tidak biasa. "Aku baik-baik saja." Zhang Qingshi tidak berani menatap Luo Chen. Suaranya sangat rendah sehingga tidak bisa didengar. Luo Chen tersenyum ketika dia mendengarnya. Dia tidak terlalu memikirkan pertanyaan ini.
Dia tidak bertanya mengapa Zhang Qingxi kehilangan kendali atas dirinya seperti ini. Dia tidak suka sampai ke dasar hal. Karena masalah tentang Su Suyun telah berakhir, dia secara alami tidak akan bertanya terlalu banyak. Karena masalah telah diselesaikan, tidak perlu terus tinggal di kota bulan purnama. Kata Luo Chen kepada Zhang Qingxi tanpa bertanya tentang Su Suyun. Zhang Qingxi mengangguk ringan dan mengikuti Luo Chen menuju kota bulan purnama. Mereka berdua kemudian kembali ke Floating Cloud Imperial Capital melalui formasi teleportasi di Full Moon City. Setelah itu, mereka pergi ke kota Kabupaten Changlan. Terlepas dari saat Luo Chen dikenali oleh orang-orang di kota bulan purnama, yang menyebabkan mereka menarik perhatian banyak orang, mereka tidak membuang waktu dan kembali ke kota Kabupaten Changlan dengan sangat cepat. Setelah Luo Chen kembali ke kota Kabupaten Changlan, dia menemukan sosok kekar berdiri di depan pintu masuk keluarga Luo. Pria itu tidak lain adalah kekuatan kuno Markis Mang Huang yang pernah berinteraksi dengan Luo Chen di masa lalu. Saudara Luo, Nona Zhang. Guli mengangguk pada Luo Chen ketika dia melihat Luo Chen. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Kakak Gu, Luo Chen juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Guli datang begitu cepat. Meskipun berita kepulangannya ke keluarga Luo bukanlah rahasia, masih butuh waktu lama untuk sampai ke telinga Guli. Fakta bahwa Guli dapat bergegas ke kota Kabupaten Changlan dengan begitu cepat menunjukkan betapa terinformasinya dia. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kultivasi saudara Luo telah meningkat pesat. Itu benar-benar membuat kita merasa malu. Guli memandang Luo Chen dan berkata dengan sedikit emosi. Terakhir kali dia melihat Luo Chen hanya seorang martial king kelas 9, tapi sekarang Luo Chen sudah menjadi kaisar martial kelas 9. Tidak hanya itu, ada aura yang tak terlukiskan datang dari tubuh Luo Chen yang menambahkan beberapa misteri padanya. Ketika dia bertarung untuk peringkat naga, basis kultivasinya masih di atas Luo Chen, tetapi tidak lama setelah itu, basis dan kekuatan kultivasi Luo Chen sudah jauh melebihi miliknya. Tidak mungkin baginya untuk tidak merasa kalah di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah jenius dari generasi Luo Chen sebelumnya, dan namanya jauh lebih terkenal daripada Luo Chen. Sebelum Luo Chen menjadi terkenal, kekuatan kuno nama Markis Mang Huang telah menyebar ke seluruh kekaisaran Flowing Cloud dan semua orang tahu tentang itu. Namun, setelah kebangkitan Luo Chen, ketenarannya telah sepenuhnya dibayangi oleh Luo Chen. Seluruh kekaisaran Flowing Cloud dipenuhi dengan legenda Luo Chen. Apakah itu dia atau Ye Hao, jenius keluarga Ye yang setenar dia, keduanya telah dibayangi oleh Luo Chen. Namun, Guli juga tahu bahwa dengan kekuatan Luo Chen, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui mereka. Hanya saja hari ini datang terlalu cepat, membuat Guli lengah. Aku hanya beruntung. Luo Chen melambaikan tangannya dan tersenyum pada Guli. Saudara Gu, kamu pasti ada di sini karena pertempuran Raja Barbar. Benar, kata Guli dengan suara berat. Pertempuran Raja Barbar akan dibuka dalam waktu 1 bulan. Awalnya, aku berencana untuk mengunjungi saudara Luo dalam beberapa hari, tetapi keberadaan saudara Luo tidak diketahui, jadi aku tidak punya pilihan selain datang ke sini terlebih dahulu. Kata-kata Luo Chen mengerti. Meskipun Guli bukan dari klan barbar, skill kultivasi klan barbar akan sangat berguna baginya jika dia bisa menjadi Raja Barbar. Dan karena latar belakangnya, mungkin akan membutuhkan banyak usaha bagi Guli untuk mendapatkan tempat di pertempuran Raja Barbar. Dalam keadaan seperti itu, Guli secara alami akan memberikan banyak perhatian pada pertempuran Raja Barbar. 1 bulan kemudian, Luo Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Saudara Gu, jangan khawatir. Aku akan bergegas ke provinsi kuno sebelumnya. Guli menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Sebuah batu besar jatuh dari langit. Dia tidak memiliki banyak komunikasi dengan Luo Chen, tetapi dia belum pernah melihat Luo Chen melanggar janjinya. Karena itu, setelah dia mendengar janji Luo Chen, Guli merasa lega. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kakak Luo lagi. Guli memandang Zhang Qingxi yang berdiri di samping Luo Chen dan menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen. Setelah itu, dia meninggalkan keluarga Luo. Luo Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia membawa Zhang Qingxi kembali ke keluarga Luo. Untuk bulan berikutnya, Luo Chen bertanggung jawab atas keluarga Luo. Selain menangani masalah keluarga Luo, dia juga berdebat dengan Zhang Qingxi. Kadang-kadang dia akan memberi Ye Ming beberapa petunjuk tentang kultivasi dan jalan formasi. Itu adalah kehidupan yang memuaskan. Selama bulan ini, basis kultivasi Luo Chen tidak meningkat sama sekali. Dia masih terjebak di Martial King kelas 9, tetapi kondisi mentalnya telah meningkat dengan selisih yang sangat besar.
Jika benar-benar dibutuhkan, dengan jumlah energi asal Luo Chen yang telah terkumpul, dia bisa langsung naik ke kelas 4 atau bahkan kelas 5 Martial King, dan dia tidak perlu khawatir tentang kondisi mentalnya yang tidak dapat mengendalikannya. Peningkatan kekuatan secara tiba-tiba. 1 bulan kemudian, di Provinsi Kuno, sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul dari formasi teleportasi, dan di belakang mereka ada sekelompok orang yang mengikuti mereka. Ye Ming adalah tuan muda dari keluarga Ye. Awalnya, Luo Chen tidak ingin membawa Ye Ming bersamanya, tetapi karena gangguan Ye Ming, Luo Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, King Xuan telah mempercayakan Ye Ming kepadanya dan memintanya untuk membimbingnya atas namanya. Sekarang dia tidak tahu di mana King Xuan berada. Luo Chen tidak mungkin mengabaikan Ye Ming sebelum dia kembali. Dalam periode waktu terakhir, dia telah meninggalkan Ye Ming di kuil binatang suci untuk mempelajari formasi. Meskipun kemajuannya tidak lambat, itu masih sedikit kurang dibandingkan dengan bimbingannya yang cermat. Lagi pula, meskipun Luo Chen tidak berspesialisasi dalam jalan formasi, pencapaiannya dalam jalan formasi sudah setara dengan master jalan formasi. Bahkan jika Ye Ming memperoleh warisan iblis penekan Saint Lord, dengan ketinggian Luo Chen saat ini berdiri, itu lebih dari cukup baginya untuk membimbing Ye Ming. Selanjutnya, Luo Chen memiliki mata penipu, yang memungkinkannya melihat semua ilusi dan sumbernya. Ini memungkinkan Luo Chen untuk membimbing Ye Ming dengan mudah, karena dengan mata penipu, dia dapat dengan mudah mendeteksi kekurangan dalam formasi Ye Ming, dan kemudian membimbing Ye Ming tentang cara memperbaikinya. Ini adalah Provinsi Kuno. Ye Ming terus melihat sekeliling, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Sebagai tuan muda dari keluarga Ye dan kebanggaan surga yang paling menonjol dari keluarga Ye, dia selalu tinggal di kultivasi keluarga Ye. Setelah Luo Chen pergi ke keluarga Ye, dia tanpa malu-malu mengganggu Luo Chen untuk bepergian keluar. Tetapi pada saat itu, dia juga pengikut Luo Chen. Dia akan pergi kemanapun Luo Chen pergi. Setelah kompetisi peringkat naga, Luo Chen meninggalkan kekaisaran Flowing Cloud dan bepergian keluar. Dia kembali ke kota Kabupaten Changlan dan bermeditasi tentang jalan formasi di kuil binatang suci. Dia jarang keluar, jadi ini pertama kalinya dia datang ke Provinsi Kuno. Zhang Qingxi, yang berada di samping Luo Chen, juga memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Dia pernah ke wilayah klan barbar dan bahkan pernah berurusan dengan beberapa suku klan barbar yang kuat. Namun, apa yang dia lihat di Provinsi Kuno berbeda dari suku klan barbar yang dia lihat sebelumnya. Ini secara alami membuatnya penasaran. Kultivasi 1 klik super system. Bab 1165. Judul, Kompetisi untuk Raja Barbar 3 Ujian. Merasakan ekspresi Zhang Qingxi dan Ye Ming, Luo Chen tersenyum, matanya tenang. Ketika dia dan Zhang Qingxi sedang dalam perjalanan ke lapangan salju klan salju, mereka telah bertemu dengan beberapa suku klan barbar. Suku-suku klan barbar itu memang sangat berbeda dari klan barbar di Provinsi Kuno. Dengan kata lain, meskipun klan barbar dari Provinsi Kuno masih mempertahankan banyak kebiasaan klan barbar, karena mereka telah berhubungan dengan klan manusia untuk jangka waktu yang lama, mereka telah dipengaruhi oleh klan manusia dan secara bertahap berasimilasi oleh klan manusia. Ini juga alasan mengapa Guli, yang memiliki garis keturunan klan manusia dan hanya memiliki kultivasi, dapat bergabung dalam pertempuran Raja Barbar. Jika itu adalah klan barbar di dunia luar, tidak peduli betapa menakjubkannya Guli, tidak peduli berapa banyak dia dibayar, dia tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi Raja Barbar. Provinsi sunyi berbeda dari dunia luar. Luo Chen memandang Zhang Qingxi dan Ye Ming. Dia tersenyum dan berkata, kemampuan asimilasi klan manusia adalah salah satu yang terbaik di antara 100 keluarga. Klan barbar di Provinsi Kuno telah tinggal di pusat klan manusia untuk waktu yang lama. Tentu saja, kita tidak bisa bantu tetapi bawalah beberapa kebiasaan klan manusia. Markis Mang Huang itu seharusnya menunggu kita di kota kabupaten. Kita harus bergegas. Kita tidak ingin Markis Mang Huang menunggu terlalu lama. Zhang Qingxi dan Ye Ming mengangguk kepala mereka ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen. Mereka mengikuti Luo Chen dan bergegas menuju kota Kabupaten Kuno. Dengan basis kultivasi mereka saat ini, mereka tidak membutuhkan banyak waktu untuk mencapai kota kabupaten yang terpencil. Saat Luo Chen memasuki kota Kabupaten Kuno, mata-mata yang telah diatur Guli di luar kota telah mengirim berita kepada Guli. Oleh karena itu, tidak lama setelah Luo Chen dan yang lainnya memasuki kota kabupaten, Guli membawa beberapa ahli dari klan barbar untuk menyambut mereka. Aku sedang berpikir untuk mengirim seseorang untuk memberitahu saudara Luo, tetapi aku tidak menyangka saudara Luo telah tiba di Provinsi Sunyi. Guli memandang Luo Chen dan tertawa, wajahnya penuh kegembiraan.
Dia tahu betul seberapa kuat Luo Chen. Luo Chen telah tiba di provinsi kuno. Bisa dikatakan bahwa Battle of Barbarian King hampir dipastikan akan berhasil kali ini. Secara alami, Guli sangat bersemangat. Kakak Gu, tidak perlu untuk itu. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah menyetujuinya. Tentu saja, Luo Chen tidak akan menarik kembali kata-katanya. Jangan membicarakan ini lagi. Saudara Luo, Nona Zhang, ikutiku. Selamat datang kalian semua. Guli tersenyum pada Luo Chen dan Zhang Qingxi. Adapun Ye Ming, dia sengaja diabaikan oleh Guli. Lagi pula, meskipun dia dan Ye Hao adalah jenius dari generasi yang sama, dan sama-sama terkenal sebagai Xiao Yixuan dari keluarga Xiao, mereka bertiga tidak pernah yakin satu sama lain. Guli juga sangat jelas tentang hubungan antara Ye Ming dan Ye Hao. Dengan hubungan Ye Hao di sini, dia secara alami tidak akan memberi Ye Ming wajah apapun. Luo Chen dan Ye Ming jelas tahu tentang ini, jadi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Ye Ming tersenyum pahit dan mengikuti di belakang Luo Chen dan yang lainnya. Segera, mereka tiba di rumah Guli di provinsi kuno. Perjamuan sudah disiapkan di mansion. Luo Chen dan yang lainnya duduk secara terpisah. Meskipun Guli tidak menyukai Ye Ming, dia masih memesan kursi untuk Ye Ming. Jelas, Markis Meng Huang hanya ingin membuat Ye Ming merasa kedinginan, tetapi dia tidak ingin membawa dendam antara dia dan Ye Hao kepada yang lain. Saudara Gu, bolehkah aku tahu apa aturan pertempuran Raja Barbar? Setelah mereka duduk, Luo Chen tidak menyapa Guli, tetapi bertanya langsung padanya. Meskipun pertempuran Raja Barbar dari klan Barbar sangat terkenal, sangat sulit bagi orang luar untuk mengetahui aturan pertempuran Raja Barbar, kecuali orang-orang dari klan Barbar. Oleh karena itu, bahkan Luo Chen tidak tahu apa-apa tentang aturan pertempuran Raja Barbar. Aturannya tidak sulit, kata Guli dengan suara berat. Pertempuran Raja Barbar ingin bersaing untuk posisi Raja Barbar, dan Raja Barbar adalah bagian terpenting dari suku. Jadi tentu saja, itu tidak dapat diputuskan dengan mudah. Pertempuran Raja Barbar adalah ujian untuk dilihat. Jika orang-orang dari klan Barbar memiliki potensi untuk menjadi Raja Barbar. Oleh karena itu, ujiannya dibagi menjadi 3 bagian. Guli berhenti sejenak, lalu berkata, bagian pertama adalah kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup, Raja Barbar menang dia tidak bisa meyakinkan massa, dan dia tidak akan bisa mengendalikan klan Barbar. Oleh karena itu, ujian pertama pertempuran Raja Barbar adalah menguji kekuatan orang-orang klan Barbar yang berpartisipasi dalam ujian. Semua orang dari klan Barbar akan dilemparkan ke tempat yang sama untuk terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Hanya 30 dari mereka yang telah mengalahkan lawan paling banyak akan dapat memasuki bagian kedua dari ujian. Sisanya akan menjadi dihilangkan, dan mereka tidak akan dapat melanjutkan bersaing memperebutkan posisi Barbarian King. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guli, Luo Chen dan 2 pria lainnya mengangguk ringan. Kekuatan benua semesta dihormati oleh semua orang. Ini adalah pengetahuan umum, dan klan Barbar lebih menghargai kekuatan. Jika mereka ingin menjadi Raja Barbar, mereka secara alami harus memiliki kekuatan untuk menekan segalanya. Bagian pertama tidak sulit bagiku. Alasan utama aku meminta saudara Luo untuk membantu aku kali ini adalah karena bagian kedua dan ketiga dari pertempuran Raja Barbar. Guli memandang Luo Chen dan berkata dalam-dalam suara, bagian kedua adalah untuk menguji fondasi klan Barbar. Bagian ini adalah untuk menguji kekuatan dan pengaruh orang-orang yang lulus tes bagian pertama. Bagaimanapun, Raja Barbar adalah pemimpin suku. Jika dia tidak memiliki cukup fondasi dan bawahan, akan sulit baginya untuk mengamankan posisinya. Kata Guli dengan senyum pahit di wajahnya. Dia berkata tanpa daya, meskipun aku memiliki pengaruh kecil di provinsi kuno, aku masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan klan Barbar lainnya. Bagaimanapun, meskipun aku memiliki teknik kultivasi klan Barbar kultivasi, aku memiliki garis keturunan klan Barbar. Klan manusia, aku bukan anggota klan Barbar dengan dasar yang kuat. Banyak ahli klan Barbar tidak mau tunduk kepadaku. Luo Chen mengangguk, dia bisa memahami poin ini. Lagi pula, mereka yang bukan dari ras aku memiliki niat yang berbeda. Setiap ras sangat waspada terhadap makhluk dari ras lain. Bahkan ras iblis dan klan manusia, yang memiliki hubungan dekat satu sama lain, saling curiga. Namun, dengan adanya klan tulang, klan hantu, dan ancaman eksternal lainnya, aliansi antara klan manusia dan ras iblis masih dapat dipertahankan. Tanpa ancaman dari klan hantu dan klan tulang, hubungan antara klan manusia dan ras iblis mungkin akan putus seketika, dan aliansi antara kedua belah pihak juga akan berantakan. Dalam keadaan seperti itu, masuk akal bagi para ahli klan Barbar di provinsi kuno untuk tidak mau tunduk pada Guli.
Saudara Gu harus mencari bantuan dari keluarga kekaisaran atau keluarga Ye dalam ujian ini kan? Luo Chen memandang Gu Li dan berkata, meskipun pengaruh keluarga Luo tidak kecil, fondasinya masih terlalu lemah. Mitra terbaik Gu Li adalah keluarga Yun, keluarga kerajaan dan keluarga Floating Ridge Ye. Lagi pula, dua kekuatan besar ini sudah lama ingin terlibat di provinsi kuno. Namun, selain sekolah bela diri Flowing Cloud dari keluarga Su yang telah memperluas pengaruh mereka ke provinsi kuno, keluarga Ye dan keluarga Yun tidak dapat ikut campur dalam urusan provinsi kuno. Oleh karena itu, selama Gu Li pergi ke keluarga Yun dan keluarga Ye, dua kekuatan besar ini kemungkinan besar akan menyetujui permintaan Gu Li dan membantunya merebut posisi Raja Barbar. Sebagai perbandingan, itu adalah pilihan terbaik bagi Gu Li untuk mencari bantuan dari keluarga Yun dan keluarga Ye. Kultivasi satu klik super system. Bab 1166. Judul, saat dia mendaki Gunung Suci terjadi kejadian langka. Meskipun keluarga Ye dan keluarga Yun lebih kuat dari keluarga Luo memiliki keuntungan yang tidak dimiliki keluarga Yun dan keluarga Ye. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Gu Li berkata sambil tersenyum, "Saudara Luo, keberadaan kamu saja sudah cukup bagi keluarga Luo untuk melampaui keluarga kerajaan dan keluarga Ye. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh keluarga Ye dan keluarga Yun terlalu tinggi, melebihi keuntunganku. Ketika aku memiliki pilihan lain, aku secara alami tidak akan memilih keluarga Ye dan keluarga Yun." Apa yang dikatakan Gu Li adalah kebenaran. Meskipun keluarga Luo masih lemah dan kekuatannya terbatas pada kota Kabupaten Changlan, dan bahkan tidak menguasai seluruh Kabupaten Changlan, pengaruh keluarga Luo tidak lebih lemah dari keluarga Yun dan keluarga Ye. Keluarga dari Floating Ridge, karena keberadaan Luo Chen dan Luo Qingsui, pengaruh keluarga Luo bahkan lebih besar daripada keluarga Ye dan keluarga Yun. Hanya saja keluarga Luo tidak menonjolkan diri dan tinggal di wilayah Kabupaten Changlan. Mereka tidak memperluas pengaruh mereka ke dunia luar, itulah sebabnya mereka tidak menarik terlalu banyak perhatian. Luo Chen tersenyum ketika mendengar itu. Sebagai gantinya, dia bertanya langsung, bagaimana dengan bagian terakhir? Bagian ketiga dari tes ini adalah untuk menguji kemampuan Raja Barbar untuk mengendalikan. Gu Li memandang Luo Chen. Hanya 2 dari 10 orang klan barbar yang lulus tes bagian kedua yang diizinkan untuk memimpin suku mereka sendiri dalam 3 bulan. Juga, temukan cara untuk mencaplok suku lain. 3 bulan kemudian, orang yang akan mampu membentuk suku terkuat akan dapat mewarisi posisi Raja Barbar. Mendengar kata-kata Gu Li, Luo Chen mengerti. Dia juga mengerti mengapa Gu Li akan menemukannya. Di seluruh Floating Cloud Empire, kekuatannya saat ini berada di puncak. Dengan bantuannya, Gu Li akan mendapat keuntungan besar di bagian ketiga ujian. Dapat dikatakan bahwa selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi selama bagian ketiga dari tes, sudah pasti dia akan mampu mengalahkan Barbarian King. Zhang Qingxi dan Ye Ming juga menyadari betapa bermanfaatnya bagian ketiga dari tes itu bagi Gu Li. Mereka menghela nafas dengan emosi di hati mereka. Kapan pertempuran Raja Barbar dimulai? Setelah memahami aturan kompetisi, Luo Chen memandang Gu Li dan mengajukan pertanyaan paling kritis. "Lusa," kata Gu Li sambil tersenyum. "Jika saudara Luo tidak datang hari ini, aku akan mengirim seseorang ke Kabupaten Changlan untuk memberitahu saudara Luo." Luo Chen sedikit mengangguk. Dia tidak terlalu memikirkan masalah pertempuran Raja Barbar. Sebaliknya, dia mengobrol dengan Gu Li tentang hal-hal lain. Untuk sesaat, para tamu dan tuan rumah bersenang-senang. Dalam 2 hari berikutnya, Luo Chen membawa Zhang Qingxi berkeliling provinsi kuno. Adapun Ye Ming, dia tertinggal di rumah Gu Li, memungkinkan dia untuk fokus mempelajari formasi. 2 hari kemudian, Luo Chen, Zhang Qingxi, dan Ye Ming mengikuti Gu Li ke Gunung Suci Klan Barbar di Kabupaten Manghuang. Segera, sekelompok orang muncul di kaki Gunung Suci Klan Barbar. Ini bukan pertama kalinya Luo Chen datang ke Gunung Suci Klan Barbar. Saat itu, leluhur keluarga Luo telah menyembunyikan saluran spasial yang mengarah ke ruang dominasi di Gunung Suci Klan Barbar. Luo Chen, Zhang Juechen, dan yang lainnya pergi jauh ke dalam Gunung Suci Klan Barbar dan memasuki ruang dominasi melalui saluran tata ruang. Pada akhirnya, Luo Chen lulus ujian Saint Master dan berhasil mengendalikan ruang dominasi. Ye Zhangle dan yang lainnya juga memiliki keuntungan mereka sendiri. Dalam arti tertentu, pengaruh Gunung Suci Klan Barbar pada Luo Chen sangat luas jangkauannya. Jika bukan karena ruang dominasi yang ditinggalkan oleh Master Suci di Gunung Suci Klan Barbar, kekuatan Luo Chen tidak akan meningkat secepat ini. Ini adalah tanah suci Klan Barbar dari Kabupaten Manghuang. Gu Li menunjuk ke Gunung Suci di depan mereka dan berkata kepada Luo Chen dan 2 lainnya,
Gunung Suci dikuburkan dengan mayat ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan barbar. Siapapun yang ingin membentuk suku di klan barbar perlu mendaki Gunung Suci dan mendapatkan pengakuan dari roh leluhur. Bagian pertama pertempuran Raja Barbar juga dilakukan di Gunung Suci. Mendengar kata-kata Li, Luo Chen tersenyum. Dia sudah menebak niat para petinggi klan barbar. Bagian pertama dari pertempuran Raja Barbar diadakan di Gunung Suci klan barbar. Pertama, itu karena pentingnya pertempuran Raja Barbar. Kedua, petinggi klan barbar mungkin berpikir untuk menggunakan Gunung Suci klan barbar untuk memilih orang-orang klan barbar yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, ujian terakhir dari pertempuran Raja Barbar sangat sulit untuk membangun dan mengembangkan suku mereka sendiri. Jika mereka tidak dapat memperoleh pengakuan dari roh leluhur, klan barbar tidak akan dapat membentuk suku mereka sendiri. Oleh karena itu, orang-orang dari klan barbar yang tidak dapat memperoleh pengakuan dari roh leluhur klan barbar bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam bagian pertama dari ujian pertempuran Raja Barbar. Aku pikir saudara Luo telah menebak niat para petinggi klan barbar. Guli melihat ekspresi Luo Chen dan tidak bisa menahan senyum. Menempatkan bagian pertama dari tes di Gunung Suci memang merupakan ide untuk menyaringnya terlebih dahulu. Jika seseorang tidak dapat memperoleh pengakuan dari roh leluhur, seseorang tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar. Kakak Gu, kamu, Luo Chen menatap Guli dengan tatapan serius di matanya. Meskipun dia tahu bahwa Guli akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar, dia masih agak khawatir. Bagaimanapun, Guli bukanlah anggota sejati dari klan barbar. Dia memiliki garis keturunan murni dari klan manusia, dan hanya memiliki kultivasi. Saudara Luo, jangan khawatir. Semuanya sudah disiapkan. Guli tersenyum dan berkata, aku telah mendapatkan pengakuan dari roh leluhur. Aku tidak memerlukan persetujuan dari roh leluhur lainnya untuk mendaki Gunung Suci. Begitu, Luo Chen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ikuti aku ke atas gunung. Guli tidak tinggal lama di kaki Gunung Suci. Dia memimpin Luo Chen dan dua lainnya ke puncak gunung. Selain Guli dan yang lainnya, ada juga banyak klan barbar yang mendaki Gunung Suci. Ada titik-titik cahaya berkumpul di tubuh mereka dari waktu ke waktu. Ini merupakan indikasi bahwa mereka telah memperoleh pengakuan dari roh leluhur klan barbar. Jika mereka mampu membentuk roh leluhur yang lengkap di belakang mereka, itu berarti bahwa orang ini telah sepenuhnya memperoleh pengakuan dari roh leluhur klan barbar dan memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah suku. Di atas Gunung Suci, banyak orang dari klan barbar memiliki titik-titik cahaya berkumpul di tubuh mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki roh leluhur yang lengkap di belakang mereka. Jelas bahwa itu bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan pengakuan dari roh leluhur klan barbar. Luo Chen dan yang lainnya perlahan naik di sepanjang jalan gunung, tetapi mereka tidak menarik banyak perhatian. Segera, Luo Chen dan kelompoknya telah mencapai lereng gunung. Saat Luo Chen dan yang lainnya mendaki Gunung Suci klan barbar, sejumlah besar titik cahaya berkumpul dari segala arah, menarik banyak mata. Siapa yang bisa menarik begitu banyak roh leluhur? Di atas Gunung Suci klan barbar, banyak orang dari klan barbar sedang melihat di mana Luo Chen dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Gerakan seperti itu jarang terlihat dalam sejarah klan barbar di Kabupaten Manghuang. Bahkan di dunia luar, jarang melihat hal seperti itu terjadi di klan barbar. Kultivasi satu klik super system. Bab 1167. Judul, Adegan Mengejutkan dan Zagu Disembah. Banyak ahli dari klan barbar bisa melihat sejumlah besar titik cahaya di sekitar Luo Chen dan kelompoknya, sehingga sulit bagi orang-orang di luar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di tengah titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Luo Chen bersinar dengan cahaya kabur. Wajahnya gemetar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar melihat hantu. Dia sebenarnya bisa mengaktifkan roh leluhur klan barbar. Dia memiliki garis keturunan asli dari klan manusia, dan dia belum pernah berhubungan dengan klan barbar sebelumnya. Mengapa klan barbar dari klan barbar ini tampaknya buta? Mereka dengan gila-gilaan menempel di tubuhnya. Selain Luo Chen, Guli juga terlihat seperti melihat hantu. Dia yakin bahwa Luo Chen adalah klan manusia yang sebenarnya, dan dia tidak pernah menggunakan teknik kultivasi klan barbar apapun. Namun, Luo Chen telah menarik begitu banyak Luo Chen, dan itu sebanding dengan para jenius tak tertandingi dari klan barbar dalam sejarah dunia luar. Ini, Guli membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dengan tubuh klan manusia, dia telah menarik roh leluhur klan barbar. Banyak orang menyebutnya sebagai legenda, tetapi dibandingkan dengan Luo Chen, mereka berdua berbeda seperti awan dan lumpur. Mata Guli menyapu sekeliling.
Dia merasa agak emosional di dalam hatinya. Untungnya, klan barbar di dunia luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di titik terang. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia akan mati karena malu. Klan manusia bahkan tidak memiliki kultivasi, tetapi mereka telah menarik begitu banyak klan barbar dari klan barbar. Ini adalah tamparan di wajah klan barbar. Zhang Qingxi juga sedikit terkejut. Dia tidak berharap Luo Chen dapat menarik Luo Chen dari klan barbar. Seperti yang diharapkan dari kakak laki-laki, dia benar-benar bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Ye Ming adalah yang paling tenang. Dia sudah lama terbiasa dengan hal-hal ini. Belum lagi Luo Chen hanya menarik roh leluhur klan barbar yang memiliki hubungan cukup baik dengan klan manusia. Bahkan jika suatu hari Luo Chen memperoleh warisan ahli tak tertandingi dari klan hantu atau klan tulang, dia tidak akan terkejut. Sangat cepat, cahaya putih yang mengelilingi tubuh Luo Chen menghilang. Lebih dari 10 bayangan mengelilingi Luo Chen, membuatnya tampak seperti dewa surgawi. Orang-orang dari klan barbar juga memperhatikan bayangan di sekitar Luo Chen. Ini tidak mungkin. Tubuh anggota klan barbar bergoyang beberapa kali, dan dia hampir jatuh dari lereng gunung. Luo Chen tidak memiliki aura dengan garis keturunan klan barbar, dan dia juga tidak bisa merasakan aura unik klan barbar. Namun, klan manusia, yang tidak ada hubungannya dengan klan barbar, sebenarnya telah memperoleh pengakuan lebih dari selusin roh leluhur. Monster macam apa ini? Mulut Guli berkedut. Dia memandang Luo Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia telah melalui banyak kesulitan, dan dia harus membayar harga yang tidak diketahui untuk dikenali oleh dua roh leluhur klan barbarian. Meski begitu, fakta bahwa dia dikenali oleh dua roh leluhur telah mengguncang klan barbar dari Kabupaten Manghuang, dan bahkan banyak orang di dunia luar pernah mendengar namanya. Sekarang, dengan tubuh klan manusia, Luo Chen telah menarik lebih dari selusin klan manusia dan telah berhasil mendapatkan pengakuan mereka. Jika berita ini menyebar, seluruh klan barbar akan terkejut. Di puncak Gunung Suci klan barbar, wajah seorang lelaki tua dari klan barbar yang memegang tongkat tulang terus berkedut. Di belakangnya, beberapa ahli dari klan barbarian juga tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Imam besar, ini, salah satu ahli dari klan barbar terdiam lama, lalu dia berkata, anak itu tidak hanya memiliki garis keturunan klan manusia, dia bahkan tidak memiliki kultivasi. Bagaimana dia bisa memicu roh leluhur? Mungkinkah anak itu telah melakukan sesuatu secara rahasia? Saat ahli dari klan barbar selesai berbicara, para ahli lain dari klan barbar juga memikirkan hal ini. Niat membunuh yang menyala-nyala melonjak di mata mereka. Gunung suci itu tidak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya, Luo Chen diam-diam memanipulasi roh leluhur, mengganggu tatanan klan barbar. Bahkan jika mereka membunuh Luo Chen di Gunung Suci, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pemuda dari klan manusia itu tidak menggunakan cara apapun. High Priest menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mungkin karena klanku telah jatuh, dan anggota baru klanku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan klan manusia di dunia luar. Turunkan perintahku, dan minta Raja Barbar untuk keluar. Imam besar, mendengar kata-kata High Priest, ekspresi para ahli yang tersisa dari klan barbar berubah secara dramatis. Tanduk Raja Barbar adalah fondasi mereka, dan itu juga merupakan kepercayaan terbesar yang bisa mereka andalkan untuk menguasai tanah di pusat klan manusia. Kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati, mereka tidak akan menggunakan tanduk Raja Barbar. Tapi sekarang, Imam Besar telah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan tanduk Raja Barbar. Mungkinkah keberadaan Luo Chen akan membawa mereka ke genosida? Pergi dan minta tanduk Raja Barbar. Melihat orang-orang itu tidak bergerak, High Priest menghentakkan tongkat tulang di tangannya dengan keras. Martial Saint aura terpancar dari tubuhnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Beberapa ahli yang puas tidak berani lalai. Mereka dengan cepat pergi untuk meminta klakson Raja Barbar, hanya menyisakan Imam Besar yang berdiri di puncak Gunung Suci dengan tatapan mata yang dalam. Seperti yang diharapkan dari keturunan Luo Jingcheng, aku hanya tidak tahu seberapa rendah dirimu dari leluhurmu. Bibir High Priest bergerak beberapa kali dan suaranya tidak terdeteksi. Luo Chen dan yang lainnya di pinggang Gunung Suci tidak tahu apa yang terjadi di puncak gunung. Setelah Luo Chen berhenti menarik roh leluhur klan barbar, mereka mempercepat langkah mereka untuk mendaki Gunung Suci. Selusin Luo Chen yang mengelilingi Luo Chen tidak diragukan lagi merupakan simbol yang menarik perhatian. Banyak orang dari klan barbar memandang Luo Chen dengan rasa ingin tahu, dan kecemburuan bercampur di mata mereka. Luo Chen tidak memperhatikan tatapan sekitarnya. Di bawah pimpinan Guli, kelompok berempat segera mencapai Gunung Suci klan barbar dan tiba di puncak Gunung Suci. Imam besar klan barbar sudah menunggu di puncak gunung.
Begitu Luo Chen dan yang lainnya mencapai puncak gunung, mereka melihat imam besar klan barbar berjalan ke arah mereka dengan tongkat tulang di tangannya. Imam besar. Guli melihat imam besar dan dengan cepat berkata dengan hormat, status High Priest di suku Barbarian Clan bahkan lebih tinggi dari Barbarian King. Bahkan Barbarian King terkadang harus mendengarkan perintah High Priest, tapi High Priest tidak dibatasi oleh Barbarian King. Karena itu, Guli tidak berani bersikap tidak hormat kepada imam besar. Tidak perlu untuk itu, imam besar klan barbar menggelengkan kepalanya dan menatap Luo Chen. Dia berkata perlahan, aku, Zagu, tidak menyangka akan bertemu teman lama hari ini. Bertemu teman lama? Setelah mendengar kata-kata Zagu, Zhang Qingxi dan Guli, Yeming tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen. Mereka tidak berharap Luo Chen memiliki semacam hubungan dengan klan barbar. Mereka takut bahwa ini adalah alasan mengapa Luo Chen mampu menarik sejumlah besar roh leluhur dari klan barbar. Jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia berkata dengan terkejut, imam besar telah melihat leluhur. Imam besar klan barbar ini adalah seorang praktisi martial saint, dan esensi darah dari klan barbar sangat kuat. Umurnya jauh lebih lama dari klan manusia. Seorang praktisi martial saint seperti klan barbar telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Itu bukan tugas yang sulit. Dalam 1000 tahun, dia bisa berinteraksi dengan High Priest of Barbarian Clan. Mungkin hanya leluhur keluarga Luo, Luo Jincheng, dan kakak laki-lakinya, Luo Lingyun yang bisa. Kultivasi satu klik super system. Bab 1168. Judul, Tempat Pemakaman Ras Barbar adalah tempat pemakaman teman lama leluhur mereka. Kita pernah bertemu sebelumnya. Zagu mengangguk sedikit. Dia memandang Luo Chen dan berkata dengan sedikit emosi, saudara Luo memiliki penerus yang baik. Aku pikir aku bisa melihat bayangan saudara Luo di dalam dirimu. Kamu memiliki bakat bawaan yang sama, dan kamu memiliki semangat kuat yang sama. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berharap Luo Jincheng dan Luo Lingyun memiliki hubungan dengan klan barbar. Namun, ketika dia ingat bahwa Luo Lingyun telah menempatkan pintu masuk ke ruang dominasi yang ditinggalkan Master Suci di Gunung Suci klan barbar, keraguan di hati Luo Chen menghilang tanpa jejak. Jika Luo Lingyun dan klan barbar tidak berinteraksi, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Gunung Suci klan barbar? Dia takut Luo Lingyun dan Luo Jincheng memiliki status yang sangat istimewa di klan barbar. Setidaknya, di klan barbar Kabupaten Manghuang, Luo Lingyun dan Luo Jincheng memiliki status yang sangat istimewa. Aku tidak pernah berpikir bahwa leluhur kakak berhubungan dengan klan barbar dari Kabupaten Manghuang. Yeming tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar ini. Klan barbar dari Kabupaten Manghuang selalu menjadi tempat yang menyakitkan di Kekaisaran Flowing Cloud. Meskipun provinsi kuno secara teknis adalah wilayah Kekaisaran Flowing Cloud, keluarga Yun dari keluarga Kekaisaran tidak dapat ikut campur di provinsi kuno. Di Kekaisaran Flowing Cloud yang besar, kecuali keluarga Su yang telah memperluas pengaruh mereka ke provinsi kuno dengan bantuan sekolah bela diri Flowing Cloud, tidak ada kekuatan lain yang dapat memperluas pengaruh mereka ke provinsi kuno. Leluhur keluarga Luo memiliki hubungan yang tidak biasa dengan klan barbar dari Kabupaten Manghuang sejak lama. Jika tidak ada yang terjadi pada keluarga Luo, bukankah itu berarti keluarga Luo telah mengambil alih provinsi kuno dan memperlakukan tempat ini sebagai wilayah mereka sendiri? Zhang Qingxi tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya ke Luo Chen. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia pikir dia mengenal Luo Chen dengan sangat baik, tetapi sepertinya dia masih belum cukup mengenal Luo Chen. Adik junior-juniornya ini sepertinya diselimuti kabut tebal. Setiap kali dia berpikir bahwa dia bisa melihat wajahnya, dia akan menemukan bahwa apa yang dia temukan hanyalah lapisan kabut. Setelah kabut itu, dia akan menemukan bahwa itu hanyalah lapisan kabut. Mungkin, selain Luo Chen sendiri, tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak kartu truf yang disembunyikan Luo Chen. Melihat tatapan Zhang Qingxi, Luo Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Bahkan dia tidak tahu bahwa leluhur keluarga Luo memiliki hubungan dekat dengan klan barbar, terutama sikap Zagu. Dia takut leluhur keluarga Luo telah melakukan perbuatan besar kepada klan barbar dari Kabupaten Manghuang. Kalau tidak, Zagu tidak akan begitu dekat dengannya. Ini juga bisa menjelaskan mengapa dia diterima oleh begitu banyak roh leluhur. Karena garis keturunan keluarga Luo mengalir di tubuhnya. Para ahli dari klan barbar yang dimakamkan di klan barbar dari Gunung Suci Kabupaten Manghuang sebagian besar adalah para ahli dari era Luo Lingyun dan Luo Jincheng. Orang-orang itu mungkin pernah berurusan dengan Luo Lingyun dan Luo Jincheng sebelumnya, dan bahkan telah menerima kebaikan besar dari Luo Jincheng dan Luo Lingyun. Dalam keadaan seperti itu, mungkin bukan hanya dia.
Setiap keluarga Luo yang memiliki garis keturunan keluarga Luo mungkin menarik banyak gunung suci klan barbar dari klan barbar dan dikenali oleh mereka. Pergi dan bersiaplah untuk ujian putaran pertama. Zagu mengarahkan pandangannya ke arah Guli dan berkata dengan nada tenang. Aku masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan teman muda Luo. Iya, Imam Besar. Guli tidak banyak bicara. Dia mengangguk dengan hormat dan pergi. Dia telah mendapatkan pengakuan dari roh leluhur klan barbar. Imam besar ini telah banyak berkontribusi. Dapat dikatakan bahwa High Priest ini adalah pendukungnya di klan barbar dari Kabupaten Manghuang. Karena itu, dia tidak akan melanggar perintah Imam besar. Teman muda Luo, ikuti aku. Setelah Guli pergi, Zagu memandang Luo Chen dan berkata. Setelah hening sejenak, Zagu memandang Zhang Qingxi dan berkata perlahan. Nona, ikutku. Dia bisa melihat hubungan halus antara Luo Chen dan Zhang Qingxi. Jadi dia tidak terlalu waspada terhadap Zhang Qingxi. Adapun Yeming, dia dilempar ke samping oleh Zagu. Mendengar kata-kata Zagu, Luo Chen dan Zhang Qingxi mengangguk dan mengikuti Zagu ke ruang terbuka di tengah puncak gunung. Di ruang terbuka, formasi teleportasi memancarkan cahaya redup. Zagu melangkah lebih dulu. Luo Chen dan Zhang Qingxi saling memandang dan tersenyum saat mereka melangkah ke jangkauan formasi teleportasi. Keduanya berani dan terampil. Mereka tidak khawatir tentang rencana klan barbar dari Kabupaten Manghuang. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, mereka melangkah ke formasi teleportasi. Sebuah cahaya menyala pada formasi teleportasi, dan Luo Chen dan dua lainnya menghilang tanpa jejak. Di suatu tempat di ruang spasial, formasi teleportasi melintas, dan sosok Zagu dan Luo Chen dan Zhang Qingxi diam-diam muncul. Sungguh niat membunuh yang biadab. Luo Chen berjalan keluar dari formasi teleportasi dan merasakan sekelilingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Niat membunuh buas di sekitarnya terlalu mengejutkan. Itu bahkan telah memadat. Jangankan orang biasa, bahkan orang-orang dari klan barbar pun terkejut. Tidak mungkin menggunakan kultivasi di lingkungan seperti itu. Zhang Qingxi sedikit mengernyit. Di tengah ki yang buas, dia samar-samar bisa merasakan jejak aura yang membusuk, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Zagu sepertinya menyadari perubahan ekspresi Zhang Qingxi. Dia dengan ringan menginjak tongkat tulang di tangannya di tanah, dan lingkaran cahaya kuning tanah menyebar dari bawah kaki Zagu, termasuk Luo Chen dan Zhang Qingxi. Cahaya kuning tanah yang kabur diam-diam muncul di tubuh Luo Chen dan Zhang Qingxi, mengisolasi mereka dari aura liar dan pembunuh. Aku ingin tahu tempat apa ini? Luo Chen melihat sekeliling. Terlepas dari niat membunuh biadab yang hampir nyata, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Ini adalah kuburan klan barbar. Zagu menghela nafas dan berkata, tempat pemakaman klan barbar. Luo Chen dan Zhang Qingxi terkejut dan berkata secara bersamaan. Mereka tidak dapat disalahkan karena sangat terkejut karena tanah pemakaman klan barbar tidak lebih rendah dari status gunung suci klan barbar. Di satu sisi, itu bahkan lebih tinggi dari tanah pemakaman klan barbar. Gunung suci klan barbar adalah tanah pemakaman para ahli klan barbar. Tetapi bumi pemakaman klan barbar adalah tanah pemakaman semua ahli klan barbar. Beberapa ahli klan barbar, yang sangat kuat tetapi tidak memiliki kualifikasi untuk dikuburkan di Gunung Suci, akan dikuburkan di tanah pemakaman oleh teman dekat mereka. Oleh karena itu, tanah pemakaman klan barbar tidak hanya mengubur anggota klan barbar biasa, tetapi juga mengubur sejumlah besar ahli klan barbar. Ini juga alasan mengapa status tanah pemakaman klan barbar tidak kalah dengan Gunung Suci klan barbar, dan bahkan melampauinya. Yang paling penting adalah bahwa dalam beberapa keadaan khusus, Gunung Suci klan barbar dapat mengizinkan orang luar untuk masuk. Misalnya, kali ini, pertempuran Raja Barbar, Luo Chen dan klan manusia lainnya akan dapat melangkah ke Gunung Suci klan barbar tanpa menarik serangan dari klan barbar. Namun, tanah pemakaman klan barbar akan menarik banyak ahli dari klan barbar untuk memburu mereka kapan saja. Bagaimana mungkin Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak terkejut bahwa Zagu, imam besar klan barbar, telah membawa mereka berdua ke pekuburan klan barbar. Kultivasi satu klik super system. Bab 1169. Judul, Permintaan Inti Darah Suci Barbar Zagu. Teman muda Luo, jangan kaget. Meskipun kuburan klan kita tidak mengizinkan orang luar masuk, kuburan ini dibuat oleh saudara Jin Cheng saat itu. Teman muda Luo tidak dianggap sebagai orang luar, jadi memasuki kuburan ini bukanlah hal yang tabu bagi klan kita. Merasakan keterkejutan Luo Chen, Zagu tersenyum dan dengan santai mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Itu adalah kuburan paling penting dari klan barbar di Kabupaten Manghuang, dan itu sebenarnya dibuat oleh Luo Jingcheng. Apa yang dilakukan leluhur kita di masa lalu?
Luo Chen melihat sekeliling dan diam-diam terkejut. Tanah pemakaman klan barbar dari Kabupaten Manghuang, yang dianggap sebagai tempat terlarang oleh klan barbar dan tidak diizinkan untuk dimasuki oleh orang luar, sebenarnya dibuat oleh Luo Jingcheng. Zhang Qingxi tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya ke Luo Chen. Berita ini terlalu mengejutkan. Area terlarang klan barbar sebenarnya dibuka oleh klan manusia. Jika berita ini tersebar, mungkin klan barbar dari Kabupaten Manghuang akan diusir dari klan barbar oleh dunia luar, dan Luo Jingcheng, yang telah membantu klan barbar membuka kuburan, juga akan dikutuk oleh ribuan orang. Leluhur keluarga Luo terlalu berkhianat. Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia mengakui bahwa dia adalah murid dari Sekte Pedang dan juga putri kebanggaan keluarga Zhang dari domain pedang. Tidak banyak hal yang tidak berani dia lakukan, tetapi dia tidak berani mengkhianati leluhur keluarga Luo seperti ini. Karena jika dia tidak hati-hati, tindakan semacam ini akan membawa bencana bagi dirinya sendiri dan kekuatan di belakangnya. Nona, kata-katamu salah. Mendengar kata-kata Zhang Qingxi, Zagu menggelengkan kepalanya dan berkata, tindakan yang disebut mengkhianati Dao hanyalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh orang biasa karena pandangan mata duniawi. Brother Jingcheng adalah orang dengan hati yang besar dan semangat yang besar. Secara alami, dia tidak akan peduli dengan kritik dari orang-orang yang biasa-biasa saja itu. Zhang Qingxi tidak berbicara ketika dia mendengarnya. Kata-kata Zagu tidak salah, tapi itu tergantung siapa yang mengatakannya. Sebagai imam besar klan barbar Kabupaten Manghuang dan salah satu dari sedikit orang dengan otoritas tertinggi di klan barbar Kabupaten Manghuang, Zagu secara alami bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, karena dia adalah eksistensi tertinggi di klan barbar Mang. Kabupaten Huang. Karena kekaisaran Flowing Cloud sangat terisolasi, tidak ada banyak hubungan antara klan barbar dari Kabupaten Manghuang dan klan barbar di dunia luar. Tentu saja, Zagu tidak perlu peduli dengan pendapat klan barbar di dunia luar. Oleh karena itu, bahkan jika Zagu mengatakan kata-kata yang keterlaluan seperti itu, klan barbar dari Kabupaten Manghuang tidak akan bisa membantahnya. Dan karena basis kultivasi martial Saiyan-nya, para ahli dari Floating Cloud Empire tidak akan memiliki konflik dengan Zagu dalam masalah ini. Demikian pula, Luo Jingcheng bisa berteman dengan seseorang seperti Zagu. Kekuatan Luo Jingcheng di masa lalu juga tidak buruk. Tentu saja, dia memiliki kemampuan untuk mengabaikan penilaian dunia sekuler. Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan imam besar dengan membawa kita ke tanah pemakaman ini? Setelah Luo Chen mengetahui tentang asal-usul tanah pemakaman ini, dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia bertanya langsung pada Zagu. Dia tidak berpikir bahwa Zagu membawanya dan Zhang Qingxi ke kuburan ini hanya untuk memberitahu mereka asal-usul kuburan ini. Aku mengundang teman muda Luo ke pemakaman ini karena aku punya permintaan. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Zagu tidak menyembunyikan apapun dan berkata, aku pikir teman muda Luo juga memperhatikan beberapa perubahan di bumi pemakaman, kan? Luo Chen sedikit mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya ada ki kematian yang aneh di sekitarnya. Sepertinya ki kematian tidak lahir dari kuburan. Berbicara sampai saat ini, Luo Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin. Sebaliknya, itu seperti aura yang dipancarkan dari hal-hal misterius klan hantu itu. Di sisi lain dari tanah pemakaman ini adalah makam Sein hantu dari klan hantu. Zagu mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia berkata, awalnya, saudara Ling Yun telah membentuk formasi, sehingga makam itu tidak akan berpengaruh pada tanah pemakaman. Namun, formasi itu terkikis oleh energi hantu 100 tahun yang lalu, dan banyak energi hantu merembes ke tanah pemakaman. Itu dikombinasikan dengan energi jahat penghancuran untuk membentuk energi kematian aneh yang dirasakan oleh teman muda Luo sebelumnya. Itu benar, Zagu mengangguk dan berkata dengan serius. Bahkan aku pernah mendengar bahwa teman muda Luo pandai dalam jalan formasi. Itu sebabnya aku memiliki permintaan yang tidak masuk akal. Jika teman muda Luo dapat menyelesaikan formasi, aku bersedia menukar inti darah Sein Barbar untuk itu. Inti darah Sein Barbar. Ekspresi Luo Chen dan Zhang Qingxi berubah ketika mereka mendengar kata-kata Zagu. Inti darah adalah sesuatu yang unik bagi klan barbar. Itu bisa membuat tubuh seorang seniman bela diri marah dan menaikkannya ke tingkat yang sangat berlebihan. Namun, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah energi darah yang terkandung dalam inti darah. Itu sudah cukup untuk membiarkan umur seorang praktisi menembus belenggu dan memperpanjangnya dengan paksa. Inti darah tingkat Sein Barbar sudah cukup bagi seorang seniman bela diri di bawah tahap martial Sein untuk memperpanjang umur mereka hingga 30 tahun. Dan juga sangat sulit untuk menyempurnakan inti darah.
Hanya klan barbar dengan teknik kultivasi mendalam dari klan barbar kultivasi yang dapat memadatkan inti darah. Selain itu, hanya mungkin untuk menyempurnakan inti darah saat menerobos. Untuk memadatkan inti darah Saint Barbar, seseorang harus setidaknya seorang praktisi alam martial Saint King dari klan barbar untuk dapat melakukannya. Nilai dari inti darah seperti itu tidak dapat diukur. Zagu sebenarnya bersedia mengeluarkan inti darah barbar Saint sebagai hadiah. Dapat dikatakan bahwa dia telah berusaha keras. Jika itu untuk memperbaiki formasi, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Luo Chen memandang Zagu dan berkata sambil tersenyum, "Imam besar, tolong bawa si gendut kecil yang mengikuti di belakangku ke tanah pemakaman. Jika masalah formasinya tidak terlalu serius, dia sendiri yang bisa menyelesaikannya." Anak itu, Zagu tidak bisa tidak memiliki keraguan. Ye Ming terlalu muda, bahkan lebih muda dari Luo Chen. Aura yang terpancar dari tubuhnya juga sangat lemah. Mungkin pada usia Ye Ming, kultivasi semacam ini dianggap tidak buruk, tetapi sama sekali tidak menarik perhatian Zagu. Dan sekarang, Luo Chen benar-benar memberitahunya bahwa Ye Ming memiliki kemampuan untuk memperbaiki formasi Burial Earth. Jika bukan karena Luo Chen serius, dia akan curiga bahwa Luo Chen sedang mengolok-oloknya. "Aku akan pergi dan membawa teman kecil itu ke Burial Earth sekarang juga." Meskipun Zagu ragu apakah Ye Ming memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia masih memutuskan untuk membiarkan Ye Ming mencobanya. Bagaimanapun, dengan Luo Chen memegang garis, bahkan jika Ye Ming tidak dapat memperbaiki formasi besar, dia masih bisa meminta Luo Chen untuk membantunya. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu lagi. Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku harus merepotkan imam besar." Berbicara tentang jalan formasi, dia memang lebih unggul dari Ye Ming dengan mengandalkan mata penipu, tetapi dia bukan master formasi sejati. Pencapaiannya dalam jalan formasi hanya terbatas pada beberapa formasi yang telah ia kuasai. Selain itu, pencapaiannya dalam jalan formasi sebenarnya meningkat dengan mengandalkan mata penipu sebagai penipu. Oleh karena itu, Ye Ming tidak diragukan lagi lebih cocok daripada dia untuk memperbaiki formasi. Mungkin Ye Ming tidak bisa melihat kekurangan dalam formasi setajam yang dia lakukan, tetapi pada akhirnya, Ye Ming mungkin akan melakukan lebih baik daripada dia untuk memperbaiki formasi. Tentu saja, ada juga alasan lain, yaitu Luo Chen ingin mengambil kesempatan untuk mengendur. Bagaimanapun, dengan Ye Ming, alatnya, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Paling-paling dia akan menggunakan mata penipu untuk membimbing Ye Ming tentang cara memperbaiki formasi besar ketika Ye Ming tidak berdaya. Kultivasi satu klik super system. Bab 1170. Judul, Satu Ujian yang Keras dan Lembut. Segera, Zagu muncul di tanah pemakaman dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kakak laki-laki, Ye Ming mengarahkan pandangannya ke Luo Chen, agak bingung. Dia hanya mendengar dari Zagu bahwa Luo Chen telah memanggilnya ke sini, tapi sebelum dia sempat bertanya kepada Zagu tentang detail masalah ini, dia dibawa ke kuburan oleh Zagu. "Ayo pergi dan lihat formasi di depan kita." Luo Chen tidak banyak bicara, dia hanya menunjuk ke tempat yang ditutupi oleh ki kehancuran yang menyedihkan. Dia berkata dengan ringan, "Mari kita lihat apakah itu bisa diperbaiki." Sebelum Ye Ming tiba, dia sudah menggunakan mata penipu untuk mengetahui keberadaan formasi. Dia juga akrab dengan detail dan kekurangan formasi. Selama dia mau, dia bisa memperbaiki formasi kapan saja. Namun, Luo Chen bermaksud memperlakukan ini sebagai ujian bagi Ye Ming. Meskipun talent jalan formasi Ye Ming sangat bagus, basis kultivasinya jauh lebih lemah daripada milik Ye Ming. Untuk memperbaiki formasi di lingkungan seperti itu, bahkan jika Ye Ming dapat menemukan masalah formasi dengan sangat cepat, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah baginya untuk memperbaiki formasi. Karena kesulitan memperbaiki formasi ini bukanlah formasi itu sendiri, tetapi apakah formasi itu dapat bertahan atau tidak dari ki jahat kuno dan ki hantu yang diaduk oleh pemulihan formasi. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming tidak ragu sama sekali. Dia berjalan lurus menuju tempat yang diselimuti oleh Desolation Evil Key, dan segera sosoknya menghilang. "Master muda Luo, bukankah kita perlu mengikutinya?" Zagu tidak bisa tidak menatap Luo Chen dengan heran ketika dia melihat bahwa Ye Ming telah menghilang, tetapi Luo Chen masih tidak bergerak. "Jangan khawatir, Imam Besar. Aku tahu apa yang harus dilakukan." Luo Chen tersenyum dan berkata dengan tenang. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa mata Luo Chen telah ditutupi dengan cahaya redup. Itu adalah tanda dia mengedarkan mata penipu. Jelas, Luo Chen tidak acuh tak acuh seperti yang terlihat. Zhang Qingxi tahu bahwa kultivasi Luo Chen memiliki mata penipu. Pada saat ini, dia mendengar kata-kata Luo Chen.
Hahaha, Luo Chen masih keras kepala dan berhati lembut. Dia jelas khawatir tentang keselamatan Ye-Ming, tapi dia masih menolak untuk memaafkannya. Dia diam-diam menggunakan mata penipu untuk mengawasi situasi Ye-Ming. Namun, Zhang Qingxi juga memiliki kesan yang baik tentang Ye-Ming. Setidaknya, cara Ye-Ming memanggilnya membuatnya merasa baik. Oleh karena itu, matanya tertuju pada tempat yang diselimuti oleh ki kehancuran yang menyedihkan, dan dia siap untuk menyerang kapan saja. Mendengar tawa Zhang Qingxi, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengawasi situasi Ye-Ming jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Di bawah tatapan Luo Chen, fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari area yang dicakup oleh Desolation Evil Qi. Ekspresi wajah Zago berubah, dan dia menoleh ke arah Luo Chen. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di area itu sebelum dia memasukinya, tetapi fluktuasi energi spiritual yang tiba-tiba meletus membuatnya merasa agak tidak nyaman. "Jangan khawatir, Imam Besar," kata Luo Chen sambil tersenyum ketika melihat Zago menatapnya. Melalui mata penipu, dia melihat semua yang terjadi di tempat itu ditutupi oleh energi jahat kehancuran. Fluktuasi energi spiritual hanya disebabkan oleh Ye-Ming mengaktifkan formasi di kedalaman bumi pemakaman. Alasan mengapa Ye-Ming mengaktifkan formasi sangat mudah ditebak. Itu untuk membuat formasi beredar dan kemudian menemukan kekurangan di dalamnya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki mata penipu seperti Luo Chen, yang memungkinkan mereka untuk secara langsung memahami sumber formasi dan kekurangan di dalamnya. Praktisi master formasi yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa mengandalkan pengalaman mereka sendiri untuk memperbaiki formasi. Tidak hanya tidak efisien, tetapi juga sangat sulit untuk memperbaikinya. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk memberikan mata penipu kepadanya, Ye-Ming berkata. Luo Chen merenung sejenak dan berpikir dalam hati. Meskipun dia telah memahami beberapa jalan formasi, dia tidak membutuhkan banyak waktu. Ye-Ming dan Luo Chen memiliki hubungan yang baik. Dengan Ye-Ming di Floating Cloud Empire, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan keluarga Luo. Di satu sisi, ketika dia tidak berada di Floating Cloud Empire, Ye-Ming akan menjadi kartu truf keluarga Luo. Oleh karena itu, semakin kuat Ye-Ming, semakin baik bagi Luo Chen. Menanamkan mata penipu kepada Ye-Ming sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Ye-Ming lebih dari 30%. Zhang Qingxi tidak bisa menahan pandangannya ke arah tempat yang diselimuti oleh aura kehancuran yang menyedihkan, matanya membawa sedikit rasa ingin tahu. Keributan yang disebabkan oleh Ye-Ming benar-benar terlalu besar, itu membuatnya agak khawatir. Kemampuan bocah itu tidak terlalu lemah. Jika formasi yang rusak itu tidak dapat diperbaiki, dia tidak akan dipilih oleh Senior Devil Suppression untuk mewarisi warisan Senior Devil Suppression. Melihat ekspresi Zhang Qingxi, Luo Chen tersenyum dan berkata padanya. Zhang Qingxi juga bereaksi ketika dia mendengar ini. Dia lupa bahwa Ye-Ming adalah murid iblis penekan Saint Lord. Fakta bahwa Ye-Ming dipilih oleh sosok perkasa dari klan manusia sudah cukup untuk menunjukkan seberapa kuat bakat Ye-Ming. Sementara Luo Chen dan Zhang Qingxi sedang berbicara, gelombang lain dari fluktuasi energi spiritual dipancarkan dari area yang dicakup oleh Desolation Evil Qi. Itu menyebarkan banyak Desolation Evil Qi di sekitarnya, dan sosok Ye-Ming bisa terlihat samar-samar. Rune mengelilingi tubuh Ye-Ming, dan dia berdiri dengan bangga. Di tempat dia berdiri, garis rune diam-diam menyala di depannya, dan dengan cepat membentuk formasi besar. Namun, sudut formasi besar itu tidak lengkap. Beberapa pola roh telah hilang, dan sejumlah besar ki hantu dipancarkan dari bagian yang tidak lengkap dari formasi besar, merusak lingkungan. Yang perlu dilakukan Ye-Ming adalah menyelesaikan bagian formasi yang tidak lengkap. Aku ingin tahu berapa lama anak ini akan menyelesaikan formasi ini. Luo Chen melihat ke belakang Ye-Ming dan tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa situasi Ye-Ming saat ini tidak baik. Bagaimanapun, meskipun keterampilan jalan formasi Ye-Ming sangat dalam, basis kultivasi jalan bela dirinya tidak tinggi. Saat ini, dia hanya seorang martial ancestor. Dia secara alami sangat mempesona di antara generasi muda kekaisaran Flowing Cloud, tetapi jika dibandingkan dengan benua semesta, dia hanya bisa dianggap biasa. Dengan basis kultivasi Ye-Ming, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah baginya untuk menyelesaikan formasi besar di bawah tekanan dari kuno Evil Qi dan Hantu Qi. Tentu saja, jika Ye-Ming bisa menyelesaikan formasi besar dalam keadaan seperti itu, manfaat yang akan dia dapatkan tidak akan terukur. Mungkin itu akan membutuhkan usaha, kata Zhang Qingxi lembut. Basis kultivasi Ye-Ming terlalu lemah. Dalam keadaan seperti itu, dia harus menanggung sejumlah besar tekanan. Hanya bertahan melawan tekanan ini sudah cukup untuk membuat Ye-Ming tidak dapat menyisihkan upaya untuk memperbaiki formasi.
Sagu, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Apakah Ye Ming dapat memperbaiki formasi besar atau tidak terkait dengan masa depan klan barbar dari Kabupaten Menghuang? Karena bumi pemakaman adalah dasar dari klan barbar, kepentingannya tidak kurang dari gunung suci klan barbar. Jika formasi besar tidak dapat memperbaikinya, klan barbar dari Kabupaten Menghuang pasti akan terpengaruh. Namun, apa yang membuat Sagu merasa sedikit lega adalah bahwa bahkan jika Ye Ming tidak dapat memperbaiki formasi besar, dengan Luo Chen memegang garis, itu tidak akan menyebabkan dia kehilangan semua harapan.